Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Yogi. Di sini gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau support gue sampai dengan sekarang, yaitu ya yang sudah mau ngasih saran dan masukan terkait video gue. Terima kasih banyak, ya kan udah menyentuh 2200 subscriber. Ya berkat kalian semua, terima kasih. Dan kali ini gue mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman semua kalau misalnya gue ada salah penyampaian dalam pembuatan konten dan video gue. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lah kali ya. Karena ini video ini gue buat ya bakal banyak full bacot dan nggak jelas gitu kan. Ya mungkin ini bakal bermanfaat banget buat teman-teman dan gue juga agak risih banget sih karena banyak teman-teman yang mungkin ya gue nggak menyalahkan orang lain ataupun orang awam yang tidak paham terkait teknologi. Ya mungkin mereka mengira bahwasannya seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp itu bisa dibobol dengan mudah gitu kan. Dengan ya banyak juga jasa-jasanya kayak di seliweran website ataupun e-commerce yang lain yang menawarkan ya bobol Instagram dan lain-lain itu sebenarnya nggak bisa teman-teman. Kali ini gue bakal meluruskan dan itu benar-benar menurut gue fatal banget karena ke doktrin bahwasannya kita tuh bisa ya ngebobol ini ngebobol itu mentang-mentang kita udah bisa melakukan itu semua, tapi semuanya aplikasi itu mempunyai keamanan masing-masing. Ya gue bakal ngejelasin ini dan ini menurut gue bakal bermanfaat banget buat teman-teman semua. Ya tonton sampai dengan selesai. Kalau misalnya ini bermanfaat ya silahkan bagiin teman-teman supaya lebih paham terkait dunia hacking itu bagaimana. Secara hacker bekerja untuk membobol sosial media kalian gitu. Ya apapun itu sih terkait hacking. Nah kali ini gue bakal ngebahas terkait social engineering. Apa sih social engineering? Dan gue juga udah pernah membuat terkait social engineering kayak contohnya nih gue ngebuat web phishing. Nah itu termasuk social engineering. Oke kita langsung aja bahas ya kan. Dan gua note juga ini tidak ada praktek sama sekali dan ini full teori ataupun materi ya buat kalian tuh lebih paham terkait apa itu hacking gitu kan. Nggak semudah itu yang kalian bayangkan bahwasannya gitu. Dan kalau misalkan itu ada yang menawarkan dengan harga yang cukup murah gitu kan untuk hacking sosial media, ya kemungkinan itu hoax teman-teman. Gue yakin sih itu hoax dan itu susah banget seriusan. Oke, ntar gue bakal bahas ke depannya. Kita bakal lanjut aja, yaitu apa itu social engineering. Ya pokoknya inti dari social engineering adalah menemukan kelemahan manusia yang diistilahkan sebagai human element of networking, Sovana and Primita 2019. Ini sorry ya gue kutip dari ya jurnal pokoknya ya. Ya menurut acuan keamanan jaringan yang diterbitkan perusahaan pembuat operation system Windows yaitu Microsoft, hacker yang menggunakan metode social engineering dapat memanfaatkan kecerobohan, kesopanan, kemalasan, bahkan antusiasme dari seorang staf di sebuah organisasi sebagai targetnya. Nah, itu teman-teman. Ini adalah penjelasan terkait social engineering. Jadi sebuah hacker itu ya dia menggunakan memanfaatkan ya kayak psikologi manusia, terus ya secara pendekatan terlebih dahulu untuk menggali sebuah informasi, baru habis itu dari informasi itu kita bisa dapatkan ya key atau kunci-kunci yang akan kita lakukan nantinya ke depannya gitu. Lebih dalam lagi lah itu. Nanti kita bakal bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya itu tadi kita sudah perkenalan terkait apa itu social engineering. Nah, ini kali ini gue bakal ngebahas terkait kasus phishing di Indonesia. Nah, kasus phishing di Indonesia itu ada di posisi ke-8, masuk dalam jajaran 10 besar negara dengan jumlah kasus kebocoran data tertinggi di internet secara global. Menurut laporan dari perusahaan keamanan cyber, Surfshark, terdapat sekitar 820.000 kasus pembobolan yang tercatat di tanah air sepanjang periode kuartal 2022. Ya, tingginya kasus kebocoran data internet di Indonesia secara global menjadikan Indonesia juga menepati urutan pertama sebagai negara dengan tingkat pembobolan data terbanyak se ASEAN. Wah, gila ini gede banget kan. Kebocoran data dari Republik Indonesia pada kuartal 2022 bahkan mengalami kenaikan sebesar 143% dari kuartal 2022, kuartal 1 2022, teman-teman. Dan Surfshark juga mencatat bahwa sejak tahun 2004, total kasus kebocoran data di tanah air sudah mencapai 129 juta laporan. Sementara itu, akun yang mengalami kebocoran data pada kuartal kedua tahun 2022 naik 2% secara global menjadi 459 akun dibobol per menitnya. Bayangkan, per menitnya. Dibandingkan kuartal sebelumnya sebanyak 450 akun per menit. Ini cukup besar banget datanya ya teman-teman. Jadi mudah banget seorang hacker gitu ya membobol sebuah sosial media itu di Indonesia. Karena ya mungkin orang awam tuh nggak ngerti bagaimana cara menggunakan sosial media yang secara bijak gitu kan untuk keamanan data
mereka sendiri gitu. Oke, kita lanjut aja, nanti gue bakal bahas semuanya lah di akhir ya kan. Oke, kita selanjutnya yaitu, nah, kategori serangan social engineering. Nah, serangan social engineering dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu teman-teman. Yang pertama yaitu adalah hunting. Pendekatan ini berusaha untuk melakukan serangan social engineering melalui interaksi seminimal mungkin dengan target. Setelah tujuan yang ditentukan tercapai dan pelanggaran terhadap keamanan dilakukan, komunikasi akan segera diakhiri. Ini adalah metodologi yang paling sering digunakan untuk mendukung serangan cyber dan sebagai aturan modus yang melibatkan satu pertemuan. Nah, teman-teman banyak tuh nerima telepon dari orang yang nggak dikenal. Gue yakin seluruh masyarakat Indonesia pernah lah yang megang smartphone, tiba-tiba ditelepon tuh. Terus nanyain masalah nama lengkap, terus rumahnya di mana, terus nik KTP, dan itu lebih bahaya banget kalau misalnya udah menanyakan terkait nik, terus apa lagi ya? Ya pokoknya yang bersifat sensitif lah begitu teman-teman. Itu udah berbahaya banget. Dan gue saranin ya jangan sampai teman-teman ya bisa ya setelah nonton video inilah, pokoknya setelah nonton video ini jangan sampai teman-teman ya mengulangi kesalahan yang sama lagi gitu kan. Bahwasannya data-data yang kalian sampaikan itu adalah ya bisa digunakan untuk tindakan kejahatan. Itu disebut dengan hunting teman-teman ya. Oke, dari sini udah paham. Selanjutnya kita bakal ngebahas terkait farming. Ya tidak sering dipraktikkan, namun teknik ini dapat digunakan untuk tujuan yang situasional. Penyerangan bertujuan untuk membangun hubungan dengan korban untuk mengekstraksi informasi pada periode waktu yang lebih lama. Sepanjang proses, interaksi dapat berubah, target dapat mempelajari kebenaran, dan social engineering dapat berusaha untuk memeras target. Nah ini teman-teman, terkait perkembangan itu ada namanya farming. Nah jadi si farming ini adalah pembuatan yaitu situasional yang penyerang bertujuan membangun hubungan dengan korban untuk mengekstraksi informasi pada periode waktu yang lebih lama. Contohnya nih teman-teman, adalah contoh satu, kita anggap teman dekat. Nah teman dekat nih, ya kita ketemu di satu perusahaan dan itu kita udah kenal lama nih, padahal kita nggak tahu seluk beluknya itu dia itu siapa dan lain-lain lah pokoknya kan. Kita udah teman, terus teman itu ya dia ketemu kita menanyakan sesuatu terhadap diri kita dan udah tahu juga tuh password ya HP kalian, dan itu berbahaya banget ya teman-teman. Kalau udah misalnya udah sampai tahu password, terus tahu udah kalau tahu password HP kalian lebih positif udah bakal bisa masuk ke Instagram ya ataupun sosial media yang ada di HP kalian, dan bisa juga ke m-banking. Nah itulah banyaknya kasus ya pembobolan data dari seorang hacker gitu. Nah itulah buat teman-teman ya jangan mudah percaya kepada orang gitu. Ya lebih ya aware dan hati-hati gitulah pokoknya. Lebih peduli dan hati-hati terhadap diri kalian sendiri gitu. Oke, selanjutnya yaitu kita bakal ngebahas terkait tahapan serangan social engineering. Nah, gue bakal ngejelasin nih terkait tahapan-tahapan ya social engineering secara umumnya aja ya kan, karena banyak banget. Yang pertama yaitu research ya kan, pengumpulan informasi. Website perusahaan dapat menjadi salah satu sumber informasi utama untuk menjalankan serangan social engineering. Informasi seperti nomor kontak perusahaan, lokasi dan alamat cabang, alamat email, bagian struktur organisasi, laporan keuangan, dan lain-lain. Tidak hanya bersangkut paut dengan calon pelanggan, namun juga memberi kesempatan pada penyerang social engineering untuk merencanakan serangan. Seseorang dapat dengan mudah mengumpulkan informasi seperti faktur, korespondensi, manual, email, dan lain-lain, yang membantu si penyerang memperoleh informasi penting. Tujuan si penyerang dalam tahap ini adalah untuk mempelajari sebanyak mungkin informasi agar ia dapat menyamar sebagai pegawai kontrak atau vendor. Nah, yang tadi udah gue bahas ya kan, biasanya itu ya lingkungan kerja kalian seperti pegawai kontrak atau vendor ya kan. Itu ini udah dibahas kan, menyamar sebagai itu ataupun hal-hal lain lah yang menganggap itu diri kita tuh ya pendekatan ataupun riset, menanyakan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita seperti nomor kontak, terus ya perusahaan, alamat cabang, terus banyaklah alamat email, sosial media kalian apa, dan itu berbahaya banget teman-teman. Nah inilah yang terjadi banyak pembobolan yang terjadi di Indonesia. Oke, nanti kita bakal bahas lagi kenapa gua not terkait sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp yang banyak masuk nih message ke gua bahwasannya, bang tolong dong ini hack ini, bang tolong dong hack ini. Gak bisa, sorry ini gua not di awal, nggak bisa, nanti gua bakal jelasin. Oke, karena banyak yang salah kaprah sih. Oke, yang kedua yaitu ada namanya hoax, pemilihan sasaran.
Dalam tahapan ini, si penyerang mengidentifikasi mata rantai terlemah untuk tembus. Target yang paling umum adalah helpdesk atau resepsionis, karena mereka dilatih untuk memberikan bantuan. Organisasi yang memperkerjakan pihak luar sebagai helpdesk bahkan lebih rentan lagi. Korban paling umum berikutnya adalah asisten administrasi karena ia mengetahui banyak informasi penting yang beredar di antara anggota tim manajemen. Mereka yang menangani email account atau jadwal supervisor mereka. Nah, ini kalau di segi perusahaan ya, dari segi perusahaan itu ya yang paling sering terkena phishing ataupun social engineering yaitu adalah helpdesk, resepsionis dan administrasi. Ya, karena kan mereka yang mengetahui informasi-informasi dari perusahaan gitu teman-teman. Ya kalau di lingkungan masyarakat ya sebenarnya kalau untuk orang awam ya mudah juga karena target mereka kan ya orang-orang yang tidak paham terkait phishing ataupun ya social engineering gitu. Terus yang ketiga yaitu ada namanya play, serangan. Tahapan serangan ini dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Serangan ini bertujuan untuk mencapai tujuan social engineering yang dapat mengekstraksi informasi atau memanipulasi target untuk mengkompromikan sistem. Nah, ini kalau udah masuk ke tahap 3 yaitu tahap serangan teman-teman. Jadi dari research terus informasi-informasi apa aja yang didapatkan, terus kita udah menentukan target terkait pemilihan sasaran yang mana yang kita akan tuju. Nah, baru kita melakukan yaitu namanya serangan, teman-teman. Nah, serangan yang dibangun ya pasti yang pertama ya pembuatan website phishing ataupun mengirim email palsu ya untuk mendapatkan sebuah informasi-informasi secara detail lagi, lebih dalam lagi, teman-teman gitu. Yang keempat yaitu ada exit terakhir nih. Social engineering menyelesaikan interaksi dengan korban dengan tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah tahap terakhir ini penyerang biasanya sangat sulit dilacak. Nah kalau udah ini ya ini udah berhasil mendapatkan data dari teman-teman dan biasanya mengalami kerugian sih sebuah target gitu kan. Kalau misalnya udah berhasil ya mengalami kerugian, contohnya kayak bankingnya tiba-tiba lain dan lain-lain lah, pokoknya Instagramnya tiba-tiba kebobol ataupun ya data-data kayak gambar ataupun yang ada di dalam smartphone kalian tuh bisa aja hilang gitu, nah, dicuri dari sebuah hacker ataupun diretas gitu lah. Itu lebih berbahaya banget. Selanjutnya yaitu ada namanya pendekatan secara sosial. Yang pertama yaitu adalah tailgating. Tailgating adalah tindakan mengikuti target yang tidak dikenal yang mempunyai akses yang sah melalui keamanan ke ruang terbatas ya teman-teman. Ini ya terkait tamu itu biasanya kalau di perusahaan tuh dia pendekatan secara sosial tailgating itu seperti contohnya tamu itu datang ke dalam perusahaan ya untuk menanyakan ya mencari siapa dan lain-lain gitulah ya biasanya untuk mengintai ada apa aja sih yang informasi yang bisa didapat gitu teman-teman. Sebenarnya ya itu udah sebuah target sih, udah direncanakan sebenarnya itu melakukan riset ataupun ya pemilihan sasaran. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah impersonating ataupun meniru. Penyerang mengambil identitas palsu untuk mendapatkan kredibilitas sebagai dasar untuk melakukan tindakan. Peniruan ini mirip dengan tailgating. Penyerang bertujuan untuk mendapatkan akses fisik ke area yang aman dengan mendapatkan izin dari yang memiliki akses yang sah dengan tindakan peniruan. Inti dari serangan ini adalah pembuatan skenario yang masuk akal untuk dilakukan kepada korban yang ditargetkan. Metode ini membutuhkan cerita yang kredibel untuk mencegah timbulnya kecurigaan dan dengan demikian melakukan penelitian pada target tersebut terlebih dahulu mutlak diperlukan. Ya biasanya untuk impersonating itu ya dia menceritakan secara kejujuran di diri dia lah pokoknya gitu. Habis itu ya ketika sebenarnya sebuah teknik social engineering ini bermain dengan psikologi teman-teman. Kalau misalnya udah kelihatan tuh orang ini jujur ya kan, ya baru tuh kita baru kan mau mengeluarkan nih ya diri kita aslinya ya gitu. Ketika si hacker nanya ya kita bakal ngasih tahu karena kan kita tahu tuh bahwasannya dia itu udah jujur kepada kita gitu. Itu namanya teknik impersonating gitu, pendekatan secara sosial. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga. Eh, yang ketiga itu yaitu adalah melalui telepon. Jenis serangan social engineering yang paling lazim dilakukan melalui telepon. Seorang hacker akan menelpon dan menirukan suara yang memiliki otoritas dan secara bertahap mengumpulkan informasi dari si penerima panggilan telepon. Helpdesk adalah contoh yang mudah terkena serangan jenis ini, teman-teman. Ini masih lagi sini karena mencakup sebuah perusahaan gitu. Oke, kalau untuk di masyarakat ya orang-orang awam juga itu mudah banget tiba-tiba ditelepon oleh pinjol ya kan. Bahwasannya punya utang sekian-sekian padahal itu cuma menggali informasi teman-teman gitu untuk
ya penipuan dan lain-lain lah untuk mencuri data-data kalian. Itu sangat berbahaya banget dan bisa diperjualbelikan. Yang keempat yaitu ada namanya eavesdropping ataupun menguping. Dalam sebuah perusahaan, karyawan dapat dengan mudah mendiskusikan hal-hal rahasia hanya karena berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Pelaku social engineering dapat melakukannya dengan mengeksploitasi pelanggaran keamanan seperti ini. Meskipun demikian, penyerang juga dapat secara proaktif mendengarkan saluran komunikasi seperti email dan saluran telepon. Ya, kalau misalnya kalian telepon, ya kan, tiba-tiba kalian lagi telepon misalnya contoh sebuah bank gitu kan, kalian lagi mengatasi bank kalian bermasalah, kalian telepon tuh dari pihak banknya ya kan, menanya terus bilang bahwasannya kalian mau mendaftarkan sebuah m-banking, disebutin tuh nik kalian berapa, nama kalian, terus nama orang tua kalian apa, dan itu adalah namanya eavesdropping, yaitu terkait menguping. Dan itu bahaya banget kalau misalnya terdengar dengan orang lain. Bisa jadi itu direkam dan itu dia bisa aja melacak teman-teman untuk lebih dalam lagi gitu. Ataupun bisa, ya, membobol. Itu adalah teknik social engineering teman-teman. Selanjutnya itu ada yang namanya solder surfing ya. Mengacu pada tindakan pengamatan langsung dengan target untuk mendapatkan informasi. Biasanya digunakan untuk mengekstraksi data autentikasi. Ya, ini lebih terkait langsung pendekatan terhadap target dan itu biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk menggali informasi teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu ada yang namanya dumpster diving. Dumpster diving yaitu mengacak-acak tong sampah adalah cara lain yang populer dalam social engineering. Sejumlah besar informasi penting dapat dikumpulkan melalui tong-tong sampah perusahaan. The Lens Times merinci hal berikut-berikut sebagai kemungkinan kebocoran keamanan yang ada di tong sampah, buku telepon perusahaan, bagan organisasi, memo petunjuk, kebijakan perusahaan, jadwal pertemuan, kegiatan-kegiatan, manual sistem, print out dari data-data penting atau nama login beserta kata sandi. Print out dari resource code atau source code, disket, tab, kertas, surat perusahaan, form memo, serta perangkat keras usangnya kan. Nah, ini adalah teknik dumpster diving ya. Karena penemu ataupun si hacker itu biasanya melacaknya di, ya, mengacak-acak tong sampah. Karena kan kebiasaan ditakutkan ya terjadinya biasanya kalau ini di perusahaan lah contoh lah ya, untuk keamanan perusahaan. Karyawan tuh biasanya sering banget ngebuang ngebuang sebuah kertas, ya kan, kertas gak, ya kertas pokoknya intinya kertas yang berisi sebuah data-data perusahaan dan itu secara sembarangan. Dan tiba-tiba ya kan, kalau misalnya dibakar di tempat ya is oke, datanya bakal hilang kan. Seharusnya memang lebih tepat dan lebih aman itu langsung dibakar teman-teman. Kalau misalnya dibuang di tong sampah dan kebetulan ditemukan oleh orang yang jahat dan paham terkait IT, dan kemungkinan itu bakal menjadi sebuah pencurian data gitu, dan itu sangat berbahaya banget. Bisa ya perusahaannya bakal dirugikan banget gitu terkait kalau misalnya si hacker sudah mendapatkan data-data yang sudah dikumpulkan. Contohnya bakal minta, ya, uang imbalan untuk menebus ataupun untuk menghilangkan jejak digital data-data tersebut yang didapatkan oleh seorang hacker. Nah, itu bisa banget teman-teman. Iya, kalau misalnya lebih amannya, saran saran dari gue sih ya dibakar aja kertasnya, dan lu kalau udah dibakar ya udah hilang kan, buktinya gitu teman-teman. Makanya kalau sorry, nggak ada, gue nggak mau ngebahas target politik ataupun korupsi. Ya pokoknya kalian nilai sendiri aja lah, pokoknya gitulah intinya ya. Oke, kita next aja. Selanjutnya yaitu ada namanya reverse social engineering. Cara yang paling mutakhir untuk memperoleh informasi dikenal sebagai reverse social engineering ini adalah saat dimana sang hacker menciptakan seorang tokoh yang tampak seperti seorang yang memiliki otoritas sehingga pegawai akan menanyakan informasi kepadanya. Bukan sebaliknya, menurut Rick Nelson persnya, dalam papernya Methods of Hacking Social Engineering, tiga bagian dalam serangan reverse social engineering adalah sabotase, penawaran, dan bantuan. Sang hacker mensabotase sebuah jaringan, membuat masalah muncul. Hacker tersebut kemudian menaruhkan dirinya sebagai orang yang diselayaknya mampu membereskan masalah tersebut. Lalu kemudian saat ia datang untuk membereskan masalah jaringan, ia meminta beberapa informasi dari pegawai-pegawai dan ia mendapatkan informasi yang ia inginkan. Para pegawai tidak pernah tahu bahwa ia adalah seorang hacker karena masalah pada jaringan mereka terselesaikan dan semua orang senang. Nah, ini pentingnya teman-teman mencari sebuah vendor, ini kembali lagi ke perusahaan ya kan. Ataupun ya ini terkait contoh kecil lah ya. HP kalian pergi ke counter. Nah,
tiba-tiba si counternya itu ya tahu tuh pin password kalian apa, dan dibuka tahu-tahu data-data kalian ataupun video-video privasi kalian itu bisa dilihat semua. Dan ketika diambil, nah kasus seperti video porno kita sebut ya, sorry ya teman-teman, sorry, video porno yang sering tersebar. Dan biasanya itu video-video tersebar itu ketika ini gue nggak menyalahkan sebuah pihak manapun ya, biasanya ya kan. Nah ini tuh biasanya dicuri ataupun diambil ketika ya kalian servis servis HP ataupun yang lain-lain lah ya. Nggak semua orang ini, gue cuma sebagai contoh aja, gue mohon maaf kalau misalnya ada yang tersinggung ataupun apapun itu dalam penyampaian gue mohon maaf banget. Oke, ini gue cuma perumpamaan aja. Biasanya kalau masalah kalian adalah seorang ya, kita kan nggak tahu nih, ini contoh, kita ngebahas terkait reverse social engineering. Kita nggak tahu nih, kalian tiba-tiba eh, ke counter karena HP kalian rusak ya kan. Terus kalian masih tahu tuh biasanya si pihak pihak counter ataupun yang membenarkan HP itu dia minta passwordnya. Dan sedangkan taunya ya kan dia itu bukan bukan pihak pihak counter sesungguhnya gitu, cuman menyamar saja di dalam pekerjaan tersebut gitu, bahwasanya dia pengen ya seorang hacker lah, dia adalah seorang hacker gitu di situ kan. Terus ketika si hacker sudah mendapatkan informasi terkait pin HP kalian, dan di HP kalian tuh banyak privasi-privasi yang ada, ya kalian bisa jelaskan sendirilah kayak misalnya video ataupun foto ataupun yang lain-lain lah. Pokoknya kalau untuk Instagram dan lain tuh ya sangat berbahaya banget tiba-tiba kalian, kalau misalnya itulah pentingnya kalian tuh kalau misalnya menggunakan aplikasi ya sebaiknya dikunci gitu. Nah itu teman-teman, kalau misalnya itu udah didapatkan, itu kuncinya di dalam key kata sandi kalian. Kalau misalnya didapatkan ya udah itu bisa diambil ataupun di backup oleh seorang hacker, dan itu bisa diperjualbelikan. Dan itu bahayanya kalau misalnya teman-teman di situ ada video yang nggak benar gitu, 18 plus langsung ke atas, dan kalian rekam ataupun kalian rekam sendiri sama yang lain lah, pokoknya itunya. Terus ya tiba-tiba kalian megang HP, seminggu kemudian muncul tuh video viral, dah itulah pokoknya ya teman-teman. Itu ini adalah teknik reverse social engineering, yang menyamar seseorang tokoh yang menyamar seperti pihak profesional gitu teman-teman. Ini kalau untuk di masyarakat itu banyak banget case-case seperti itu. Dan ya teman-teman bisa tahu lah permasalahan berita-berita yang ya seliweran pasti masalah dari situ. Selanjutnya kalau untuk di perusahaan, yaitu biasanya yaitu dari sistem jaringan. Tiba-tiba kalian mau nyari seorang vendor nih, vendor dari ya kalian kalian tidak tahu tuh vendor itu, pokoknya dari Instagram aja lah, dan tahunya orang itu jahil ya kan. Eh, Terus dari sebuah jaringan itu dia udah mendapatkan sebuah IP-nya berapa dan lain-lain, ya tiba-tiba dia bisa masuk ke dalam database ataupun server-server lain, dan itu berbahaya banget. Ya kerugiannya cukup besar banget sih. Oke, itulah yang mungkin gue jelasin ya ke teman-teman, dan itu berbahayanya terkait social engineering. Selanjutnya yaitu terkait pendekatan secara sosio-teknik teman-teman. Yang pertama yaitu phishing. Dan gue udah buat terkait video phishing ya kan. Dan itu udah gue praktekin. Ya jangan, gue praktekin pembuatan video itu gue note teman-teman, itu cuman buat ngasih tahu ke teman-teman bahwasannya ya ini loh phishing dan ini berbahayanya gitu. Jangan kalian ya mempergunakan video itu untuk hal-hal lain lah gitu, untuk apalagi untuk kejahatan, dan bisa kalian itu kena pidana ataupun di penjara gitu. Oke, kita bahas lagi terkait phishing. Ya kalau yang udah tahu ya sorry ya, kita mungkin yang baru nonton ya silakan didengarin. Serangan phishing berupaya mengekstraksi informasi yang didapat atau diidentifikasi pribadi melalui cara digital, seperti fake email yang tampaknya berasal dari sumber yang sah serta situs web palsu. Lebih lanjut, penipuan canggih seperti ini cenderung memperhitungkan kerentanan psikologis, yaitu dengan manipulasi korban. Phishing menargetkan banyak orang sebagai korban situs jejaring sosial yang dapat digunakan oleh penjahat cyber untuk menambang data tentang calon korban, mengekstraksi informasi untuk membuat pesan khusus yang tampaknya dikirim oleh teman dekat teman-teman. Oke, dari sini udah paham terkait phishing. Nah, gue bakal jelasin. Jadi gini teman-teman, karena banyak banget tadi gue udah sampai di depan, gue sampai lagi sorry nih.
karena banyak banget teman-teman yang minta terkait ataupun semenjak gue buat video tentang technical hacking, dan itu banyak banget yang bilang bang tolong dong, ataupun yang DM gue bang tolong dong, dan itu nggak pernah satupun ada yang gue ladenin teman-teman, karena emang benar-benar gue berbuat buat video di YouTube itu buat edukasi teman-teman semua, bukan buat untuk kejahatan. Dan gue juga nggak bakal bisa juga gitu kan. Jadi sosial media itu yang cukup besar gitu kan, seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Gmail, itu susah banget ya teman-teman. Mereka tuh udah punya keamanan sendiri-sendiri dan udah punya keamanan yang benar-benar ketat ya kan. Dan itu susah banget dibobol. Nanti gue bakal bahas terkait cara pembuatan sebuah aplikasi ya. Mungkin teman-teman awal belum tahu. Dan itu susah banget dibobol dan itu susah banget teman-teman. Kalau misalnya kalian datanya dicuri ya kan, di hack ataupun diretas, tiba-tiba akun kalian diretas gitu kan di orang lain, dan kemungkinan kalian tuh kena phishing teman-teman. Nah, gimana sih cara kerja phishing? Jadi si phishing itu ngebuat sebuah situs web palsu. Contoh, misalnya Instagram, dengan iming-iming bahwasanya Instagram bakal merubah password dalam waktu 7 hari ke depan. Nah, kalian panik tuh ya kan, kalian ganti tuh, masukkan password yang lama terus mengganti password baru. Tiba-tiba 1 jam kemudian akun kalian nggak bisa dibuka karena sudah diganti oleh si hacker. Nah, teman-teman, dan termasuk juga terkait terkait tentang dengan email teman-teman ya, seperti itu juga dia si hacker mengirim sebuah email palsu, dan itu yang ngisi terkait email kalian apa itu udah bisa kebaca semua teman-teman. Itulah teman-teman, kalau misalnya tiba-tiba kalian nanya ini bang tolong dong hack WhatsAppnya teman WhatsApp cewek gua gitu kan, itu sebenarnya nggak bisa. Gua note dan itu nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa, karena sebuah WhatsApp ataupun Instagram dan lain itu udah punya keamanan sendiri-sendiri, dan itu udah benar-benar ketat. Itu perusahaan besar ya teman-teman, udah perusahaan besar, dan aplikasi udah dipakai di seluruh dunia, dan itu bakal susah banget dibobol gitu ya teman-teman. Apalagi kita masuk ke dalam database ya, dan itu gua akan note sekali lagi itu tidak bisa gitu ya, tidak bisa, kecuali kalian itu kena phishing, dan itu adalah kesalahan dari manusia sendiri, atau ya bermain dengan psikologi teman-teman. Ini makanya gue bahas lagi ya, cenderung memperhitungkan kerentanan psikologis ya, psikologis yang yaitu dengan memanipulasi korban. Contoh, kalian mudah banget misalnya teriming-iming terkait uang gratis, saldo gratis, pulsa gratis, terus diamond gratis nih yang sering yang main game Mobile Legend, dan itu mudah banget kalian kena phishing dan kena bobol. Nah, kasus-kasus inilah yang marak di Indonesia, dan seharusnya Kominfo itu yang mensosialisasikan di seluruh kelurahan-kelurahan yang ada di Indonesia gitu, karena emak-emak itu nggak bakal tahu gitu kan terkait kayak gini, ataupun orang yang baru awam anak kecil main HP nggak bakal tahu. Dan ketika sudah hilang datanya, dan udah misalnya contoh nih making kalian tiba-tiba kesedot, terus sosial media kalian tiba-tiba diacak-acak jadi foto-fotonya nggak jelas gitu. Itu kan kerugian dari ya kalian sendiri gitu kan, dan kesalahannya juga ya kesalahan dari pemerintahnya juga yang kurang mensosialisasikan terkait ini gitu. Ya itulah pokoknya, ini video ini bermanfaat banget sumpah seriusan ya, ya kalau misalnya kalian kalian masih kayak teman kalian tuh anak-anak IT, contoh biasanya banyak tuh anak-anak IT yang minta tolong, misalnya kuliahnya di IT, tolong hack ini, tolong hack itu, jawab aja kasih video ini bahwasannya itu nggak bisa. Oke, lu mau seminggu 7 bulan ataupun 8 bulan nggak bakal bisa, seriusan susah. Oke, gua kasih tahu itu susah kecuali pakai phishing, dan itu bermain dengan psikologis manusia. Oke teman-teman, udah kita lanjut aja, nanti gua bakal bahas lagi. Selanjutnya yaitu ada namanya baiting. Penyerang dapat menggunakan serangan fisik ini dengan menginfeksi media penyimpanan dengan malware. Nah, baiting ini teman-teman contoh seperti kemarin tuh gue ngebuat yang namanya Android RRT ya. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai dengan 20.000 viewers kalau nggak salah itu, dan terima kasih ya. Dan menurut gue itu berbahaya banget ya kan. Jadi serangan ini sama aja seperti ya terkait psikologi juga. Jadi semua semua aplikasi, semua Android itu teman-teman yang kalian punya, Android smartphone kalian itu udah punya protektor atau keamanan masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian tetap mengizinkan, ya tetap juga kena gitu kan, tetap bisa gitu. Mau itu mau pakai antivirus apapun ya tetap kena teman-teman gitu ya. Itu terkait manusianya sendiri gitu. Gua kasih paham lagi terkait manusianya sendiri ya. Nah gitu teman-teman.
Ya kalian kalau misalnya belum paham terkait baiting ya silahkan nonton video gua terkait Android RRT gitu. Itu hampir mirip gitu. Di dalamnya disisipi oleh malware. Selanjutnya yaitu ada namanya Withering Hall. Ini adalah salah satu social engineering paling canggih karena membutuhkan teknik yang substansial akan pengetahuan. Setelah meneliti penyerangan, mengidentifikasi satu atau lebih situs web yang sah dan secara teratur dikunjungi oleh target, mencari kerentanan menginfeksi situs web yang paling menguntungkan untuk serangan dan penipuan. Nah ini teman-teman, ini bisa juga. Dan ini masuknya ke web exploitation yang mencari kerentanan. Contohnya kalau misalnya di website itu database-nya mudah dibobol, adalah kerentanan di dalam database-nya itu. Contoh misalnya itu gue bisa masuk masuk login ke dashboard admin, tapi sorry, gue bisa masuk ke dalam dashboard admin tanpa kata sandi. Ataupun biasanya nih, aduh, parah banget, gue bisa ngebobol wifi kosan gue, ya kan. Dan itu kesalahan dari pemasang. Karena apa? Karena nggak diganti passwordnya, itu masih default teman-teman. Itu berbahaya banget. Nah kalian juga kalau misalnya ngebangun sebuah website, dan itu harus benar-benar ya aman gitu. Contoh, kata sandi yang aman itu, password yang aman tuh ya huruf besar uppercase, ya kan, huruf besar terlebih dahulu, huruf kecil, habis itu karakter teman-teman, angka dan karakter itu. Ya kalian komunikasi aja supaya itu susah untuk dibobol itu teman-teman. Inilah pentingan. Dan kalau misalnya itu ketika kita udah masuk ke dalam dashboard admin, dan kemungkinan kita bakal bisa mengakses ke dalam database. Nah di dalam database itu kita bisa mengambil data-datanya tuh, semua data di dalam situ. Terus ya kita bisa bisa menawarkan harga ke dalam pihak perusahaan bahwasanya website Anda telah diretas. Dan itu, nah itu banyak tuh, ya kan. Bug hunter, atau ya kalau misalnya bug hunter emang dia mencari kelemahan, terus ya dikasih reward. Kalau nggak dikasih reward juga nggak jadi masalah kan. Dan kalau misalnya seorang hacker ya mau nggak mau gitu kan, kalau misalnya data lo mau aman ya lo kasih ke gua gitu, nanti gua bakal bersihin semuanya gitu kan. Itulah teman-teman, tekniknya namanya watering hole gitu. Oke, selanjutnya semoga kalian udah paham sampai sini karena ini full bacot banget teman-teman. Untuk penjagaan dari social engineering, yaitu yang pertama adalah pelatihan security awareness. Nah, pelatihan security awareness direkomendasikan secara konsisten kepada semua karyawan. Pelatihan dapat membantu karyawan memahami mengapa suatu budaya keamanan adalah penting. Menyoroti pentingnya pemantauan informasi yang tersedia, menurut Naomi Fine, seorang pakar dalam bidang rahasia perusahaan dan presiden serta chief executive officer dari Protect Data www.protectdata.com, para pegawai harus dilatih dalam hal bagaimana mengidentifikasi informasi yang seharusnya dianggap rahasia dan memiliki pemahaman penuh akan tanggung jawab mereka untuk melindungi rahasia tersebut. Nah ini teman-teman, ya ini sebenarnya kalau untuk perusahaan, ya setiap perusahaan itu pasti mempunyai pelatihan security awareness teman-teman. Ya kayak di perusahaan gua itu setiap 6 bulan atau 3 bulan gitu ya kita bakal kirim namanya web phishing, dan itu data-datanya bisa bisa ya nampil gitu kan, siapa aja yang ngeklik dan siapa aja yang mengisi data tersebut, itu yang kena phishing. Dan itu nanti dikasih pelatihan gitu ketika yang mengisi data itu misalnya banyak, dan itu bakal di training untuk pelatihan security awareness dan lebih berhati-hati lagi terkait serangan phishing. Itulah teman-teman fungsinya kalau di perusahaan. Ya kalau di kelurahan ataupun ya di masa lingkungan masyarakat, yaitu tugas dari Kominfo ya untuk lebih 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 kalau menurut gue lebih banget untuk eh, mensosialisasikan terkait social engineering itu. Karena ya kasihan gitu kan, kalau misalnya itu bermain dengan psikologi, kalau misalnya udah kena data dan dicuri tuh bisa stres ataupun bisa bunuh diri. Itu banyak banget teman-teman. Yang kedua tuh yaitu ada namanya kebijakan security. Cara memerangi social engineering yang membutuhkan tindakan pada kedua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek psikologis. Pelatihan pegawai sangatlah penting. Kesalahan yang dilakukan oleh banyak perusahaan adalah mengantisipasi serangan hanya dari sisi fisik. Nah ini teman-teman, ya tadi gue udah bilang kan, jadi ketika uh, selesai dengan pelatihan security awareness terkait tentang materi phishing, yaitu coba dilatih terkait psikologinya teman-teman gitu. Ya jangan mudah untuk tergiur, apalagi ya di Indonesia atau teman-teman kalau terkait uang gratis ataupun saldo gratis. Yang gratis-gratis itu lebih lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih ramai gitu kan. Ya itu lebih diatur lah untuk
pelatihan psikologinya teman-teman gitu, dan lebih berhati-hati kalau misalnya teman-teman dapat tawaran tuh, walaupun tuh udah centang biru nih Instagramnya ataupun WhatsAppnya. Biasanya kan ada tuh kalau misalnya WhatsApp yang centang biru tuh biasanya dari resmi kan. Nah, belum tentu juga teman-teman, ya harus dipastikan dari seluruh aspek. Contoh, ada nggak informasinya dari Instagram resminya, ada nggak informasi dari websitenya gitu, ataupun tanya ke pihak customer service-nya teman-teman gitu, ini benar nggak informasinya, seperti itu. Ketiga yaitu adalah pembatasan jaringan. Suatu organisasi bisa mempertimbangkan memblokir akses ke situs web tertentu pada sistem perusahaan, misalnya situs jejaring sosial. Hal ini karena sering dapat URL phishing atau phishing serangan. Nah, kalau di perusahaan gua itu kayak YouTube dan lain-lain, pokoknya semua sosial media itu diblok. Jadi nggak bisa ngebuka apapun itu, teman-teman. Itulah untuk ya, untuk lebih berhati-hati gitu, takutnya nanti kena ya phishing ataupun yang lebih berbahaya ya ransomware gitu kan lah, pokoknya seperti itulah pokoknya. Ini penting banget yang ngeblokir situs-situs yang tidak penting lah di dalam perusahaan ini ya. Kalau ini terkait aspek perusahaan, kalau untuk aspek ya masyarakat, ya menurut gua ya kalian cara menghindari itu yang gua bilang tadi, lebih berhati-hati dan lebih teliti gitu ya. Selanjutnya ini adalah contoh gambar pembuatan aplikasi. Ini teman-teman gue jelasin. Mungkin banyak teman-teman yang masih awam dan belum tahu. Ya karena komentarnya juga banyak kalian yang menurut gue itu ya nggak apa-apa. Itu karena proses belajar kalian kan. Ya gue juga masih belum jago juga amat. Ini masih belajar bareng, makanya gue ngajak belajar bareng di sini. Nah, jadi sebuah aplikasi itu dibuat yang ada namanya frontend dan backend, teman-teman. Kalau untuk frontend itu yaitu adalah tampilan desain atau user interface dari tampilan aplikasi. Teman-teman kalau misalnya contoh ya muncul button, dan ini button contoh kayak misalnya home, terus pencarian, dan itu adalah tampilan kayak icon-iconnya seperti itu adalah tampilan frontend. Nah, sedangkan si backend yaitu adalah dari sisi datanya teman-teman, atau aplikasi servernya dari API, terus database-nya. Nah, biasanya itu seorang hacker itu meretas yang namanya database, ya kan teman-teman. Nah, kalau misalnya di database-nya itu ya udah kebobolan sampai ke dengan database, itu udah berbahaya banget.